Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar Mimin semakin semangat lagi buat video-video yang lainnya. Yuk kita mulai videonya. Nah, setelah wajah Jukyung terkena kue, Suho langsung membawa Jukyung ke toilet gitu teman-teman. Langsung dibopong dong. Wow, jadi biar si Jukyung ini gak ketahuan ya kan. Nah, akhirnya si Jukyung pun di kamar mandi berberes-beres untuk merias wajahnya lagi. Nah, pas Suho lagi nunggu di luar, tiba-tiba saja si Seojun datang mengganggu. Nah, seperti yang kita tahu, mereka berdua ini kan awalnya akrab tapi sekarang tidak lagi karena mereka ada masalah gitu teman-teman. Nah, si Jukyung pun akhirnya selesai berias dan akhirnya dia kembali cantik lagi. Kemudian dia keluar dan ingin berterima kasih kepada Suho, tapi ternyata yang di luar itu adalah si Seojun. Waduh, dan Seojun pun tiba-tiba saja ngebahas tentang helmnya dia yang diambil Jukyung dan belum dikembalikan. Dan setelah itu si Jukyung malah kabur dan ngacir ninggalin si Seojun. Sumpah ini ngakak parah ya. Nah, setelah itu si Jukyung malah cerita kepada adeknya yang gak ada akhlak itu. Nah, sudah tahu dong jawabannya, adeknya malah ngerjain si Jukyung dan bilang kalau Jukyung itu sudah melakukan penipuan kepada Suho. Dan kemungkinan juga Suho akan membalas dendam kepada si Jukyung. Dan lucunya lagi si Jukyung malah percaya sama omongan adiknya. Dan setelah itu si Jukyung malah benar-benar kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh adiknya sendiri. Dia malah berhalusinasi yang aneh-aneh tentang Suho. Dia benar-benar ngebayangin Suho menjadi seorang vampir gitu dan mau ngebalas dendam kepada dirinya sendiri. Dan yang paling parahnya lagi, si Jukyung bener ngebayangin Suho jadi vampir dan mau ngehisap darahnya dia. Ini nggak paham sih, fantasinya nyampe ke sana saking dia takutnya gitu loh. Dan pada saat dia papasan sama Suho, Jukyung jadi takut. Padahal Suho itu nggak ada ngapa-ngapain. Suho cuma mau ngasih buku catatan kepada Jukyung karena gurunya meminta Jukyung untuk menyalin buku catatannya si Suho. Aduh, Jukyung. Aduh. Nah, setelah itu si Suho nelpon Jukyung versi jeleknya, yaitu si Jubal, dan Suho memintanya untuk bertemu di toko buku komik tempat biasa mereka bertemu secepat mungkin. Dan setelah itu ternyata si Suho mau ngasih Jukyung itu hadiah tiramisu karena sudah membawakannya novel yang pengen banget dibaca sama si Suho. Dan di adegan ini juga ternyata Suho mengatakan kepada Jukyung bahwa ada orang yang mirip dengan Jukyung di sekolahnya, tapi si Jubal ini tidak mau mengakui hal itu. Lalu si Suho langsung aja tanpa basa-basi bilang kalau dia sudah tahu bahwa si Jubal ini adalah Lim Jukyung, teman satu sekolahnya dia. Dan awalnya sih si Jukyung ini masih aja berkilah karena dia malu Suho melihat penampilannya seperti itu, dan dia juga takut kalau nanti Suho akan membeberkan penampilannya sebenarnya kepada teman-temannya karena dia tidak mau terulang di masa-masa sekolahnya yang lama. Nah, si Jukyung pun stres banget karena tahu hal itu. Aduh, kasihan ya. Nah, ternyata si Suho itu tahu kalau itu Jubal itu adalah si Jukyung pada saat Jukyung memberikan dia buku di sekolah sekalian sama jaketnya dia itu ya kan teman-teman, dan di situ catatan Jukyung itu masih ada. Jadi si Suho ngebaca catatan itu. Nah, besoknya si Jukyung pergi menemui Suho, dan awalnya ini animasinya agak menyebalkan dan lucu juga sih teman-teman. Tapi ternyata itu si Jukyung mau meminta tolong kepada Suho untuk tidak membeberkan kepada teman-teman sekolahnya tentang penampilannya tanpa make up. Nah, awalnya si Suho ini oke-oke aja, tapi dia tentu punya syarat. Jadi dia bilang bahwa Jukyung harus melakukan semua yang dia perintahkan. Karena itu juga sebenarnya permintaan si Jukyung juga sih, tapi dia nyesal ujung-ujungnya. Tuh, sabar ya Jukyung ya. Nah, singkat cerita, si Seojun tetap aja ngeneror si Jukyung tentang helmnya dia. Dia mau helm itu dikembalikan secepatnya oleh Jukyung. Dan Jukyung bilang pun dia akan kembalikan helm itu secepatnya. Dan pada saat pulang sekolah dia nyari helm itu di kamarnya, tapi ternyata sudah nggak ada lagi. Dan setelah ditelusuri ternyata helm itu sudah dijual sama adik dakjalnya dia. Nggak ada otak memang adiknya nih, nggak ada. Aduh. Habis itu si Jukyung langsung marah sama adiknya dan mereka berantem. Ini juga kocak banget ya, sampai-sampai emaknya datang dan langsung marah kepada mereka berdua, termasuk sama ayahnya juga, jadi 3 orang. Sumpah ini kocak parah sih teman-teman. Nah, setelah itu si Suho meminta Jukyung lagi untuk membawakannya komik, tapi komik yang diminta Suho itu lagi dipinjam sama bocah kecil. Jadi si Jukyung berusaha untuk meminta novel tersebut, dan si Suho pun lihat sih peristiwa itu, dan si Suho senyum-senyum aja ngelihat kelakuan konyolnya si Jukyung ataupun Jubal.
Nah setelah itu si Suho sok-sokan gitu, sok cool pada saat Jukyung datang dan dia bilang Jukyung terlambat, padahal dia tahu kalau Jukyung itu telat karena apa gitu ya kan. Aduh, sok cool banget dah loh. Nah besok harinya si Seojun lagi-lagi nagih tentang helm kepada si Jukyung. Lalu Jukyung malah memberikan surat gitu kepada si Seojun, lalu dia kabur. Dan ternyata isi surat itu awalnya dikira si Seojun itu surat cinta, dah kegeeran ya kan. Tapi ternyata isinya Jukyung minta maaf karena adiknya sudah ngejual helmnya melalui aplikasi. Lalu dia marah besar. Nah setelah itu si Sujin menemui si Seojun. Dia marah karena si Seojun ini selalu mengganggu Jukyung gitu teman-teman. Nah di sini juga Mimin belum bisa simpulkan ya karakter si Sujin ini apakah sama atau enggak dengan di webtoon. Nah sedangkan si Jukyung dengan si Suho mereka makan siang di rooftop gitu sekolahnya. Wah makan siang berdua dong pastinya. Dan ini si Suho yang ngajak. Dia sebenarnya pengen makan berdua sama si Jukyung, tapi dia malah jual mahal gitu. Habis itu mau disuapin sama Jukyung juga dia jual mahal dan dia bilang makanannya biasa aja dan aneh, tapi malah dia yang paling banyak makan dibandingkan si Jukyung. Aduh. Dan menurut Mimin si Suho ini juga udah mulai suka sama Jukyung, dimana pada saat Jukyung mengikuti kompetisi narinya agak aneh sih ya, agak kaku dan parah sih menurut Mimin. Aduh, dia ngeliatin si Jukyung sambil senyum gitu teman-teman. Wah, benih-benih cinta mulai tumbuh nih. Wow. Nah, singkat cerita lagi, akhirnya helm Seojun ditemukan lagi oleh adiknya Jukyung dan dia langsung ngasih ke Jukyung lagi agar dikembalikan kepada Seojun. Wah, aman nih si Jukyung ya. Tapi setelah itu si Suho minta Jukyung lagi untuk melakukan perintahnya. Tapi pada saat di jalan Jukyung menuju tempatnya Suho, Jukyung malah mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari orang-orang sekitar sana. Di dekat supermarket gitu teman-teman, dia dijelek-jelekan karena penampilannya. Aduh, kasihan banget sih di sini. Setelah itu dia sampai ke tempatnya Suho dan Suho ngelihat bahwa Jukyung kakinya terluka dan dia juga lagi nangis dan menjelaskan semuanya kepada Suho tentang apa yang dialamin gitu teman-teman. Dan Suho pun kayaknya ngerasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan kepada Jukyung, mungkin keterlaluan. Dan setelah itu dia mencoba menenangkan Jukyung dan dia pergi ke supermarket untuk membeli obat-obatan untuk mengobati kakinya Jukyung. Dan setelah itu Suho langsung pergi lagi ke tempatnya Jukyung dan mencoba untuk mengobati kakinya Jukyung. Ini romantis banget ya teman-teman, walaupun sederhana tapi gitu loh. Dan Suho juga minta maaf kepada si Jukyung. Wah, dan itu pun langsung disaksikan oleh si Seojun. Dan dia kayaknya cemburu ya kan. Dia langsung pergi dan tancap gas. Wah, sabar ya bang, kalah cepat. Dan besok harinya dia masih emosi banget ya. Dan dia langsung pergi ke tempatnya Suho dan bilang bahwa hidupnya Suho kayaknya bahagia banget setelah membunuh temannya. Nah, mereka itu 3 sahabat dan satu teman itu meninggal, dan itu si Seojun nuduh si Suho yang melakukan hal itu. Itulah penyebab mereka berantem teman-teman ya, itu bocoran untuk kalian. Oleh karena itu si Seojun langsung mengganggu si Jukyung pada saat mereka lagi makan siang, tapi si Suho nggak terima dan dia langsung marah kepada Seojun dan kayaknya mereka mau berantem. Wah, gimana kira-kira kelanjutannya? Kita tunggu aja nanti malam episode 4-nya. Thank you for watching, see you next video, bye bye.